ke surga, memberikan roh-Mu, memberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus bagi setiap gerejanya, bagi setiap orang percaya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru. Amin. Urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Amin. Bawa kami bersekutu, bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Musik lembut saja berjalan. Haleluya, haleluya. Pagi ini, di awal ibadah saya nyatakan satu kesaksian, satu penglihatan yang jelas, yang hambanya Pendeta Aris Kepala Sidang kita melihat orang-orang yang telah pergi, orang-orang yang telah berpulang mendahului kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka hadir bersama-sama menyembah kita, menyembah di tempat ini bersama-sama dengan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ada Oma Nona di sana, ada Ibu Gunawan, ada Opa Abu, Oma Abu, ada Opa saya, ada Bu Ningsih mungkin, atau ada orang-orang jemaat yang telah berpulang. Mereka hadir dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan, dalam kesucian Tuhan. Ada satu penglihatan yang jelas yang ditampakkan, yang dinyatakan. Haleluya. Artinya ada malaikat Tuhan, ada roh Tuhan di tengah-tengah kita. Di saat kita beribadah, di saat kita menyembah Tuhan. Kalau orang-orang kita telah menang, yang mempertahankan imannya. Belum lama ini kita menghantar Ibu Dora pulang ke rumah Bapa sebagai teladan kesaksian seorang yang sederhana, seorang yang sedia, seorang yang sederhana dan setia. Dia mempertahankan imannya, dia berjuang sampai akhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang masih tinggal, ada banyak tantangan di depan, ada banyak masalah di depan, ada banyak kekhawatiran, ketakutan yang akan kita hadapi di depan. Kita nggak bisa kerjakan dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu roh penghibur, roh penolong yang diberikan bagi saya dan saudara. Rindukan itu. Amin. Pagi ini, haleluya,
Roh-Mu memberi kekuatan pada kami, membebaskan, haleluya, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari jemaat sedang berdiri. Mari pekangkan Roh-Mu, sembah Tuhan, nikmati hadirat-Nya, datang dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Oh, satu yang ku rindu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ulangi lagu ini dan kita dengar firman Tuhan, kesaksian tadi nyambung dengan kerinduan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Dan mari saudara, kalau kita berbicara kepada orang yang kita kasihi, atau kalau kita sedang berbicara kepada orang yang mengasihi kita, pasti kita akan bicara apa adanya. Tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan. Saudara, Bapa di surga mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus, Dia menebus kita. Dan Roh Kudus sahabat kita yang sejati. Hari ini, saat kita nyanyikan lagu ini, satu hal yang ku rindu, biarlah itu kita nyanyikan, bukan sekedar karena ikuti liturgi acara ibadah, bukan. Biarlah itu dikatakan dari hati yang terdalam. Adakah benar waktu kita katakan satu hal yang ku rindu, itu betul adalah dari hati ini, dari roh ini. Saya datang karena kerinduan untuk bersekutu denganmu Tuhan. Lain tidak. Bukan karena ketemu dengan seseorang, bukan karena gak enak dengan seseorang, tetapi karena memang satu hal, aku rindu bersekutu denganmu Tuhan. Jangan jadi pendusta, jadi orang yang munafik. Tapi kita datang sedang berhadapan dengan hormati Dia yang ada di tengah kita. Ia rindu bergaul karib dengan kita, Ia rindu bersekutu dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah, Ia telah menganugerahkan Anak yang tunggal kepada kita. Mari datang pagi ini beribadah dengan kerinduan seperti lagu ini. Satu hal yang ku rindu, aku mau datang bukan karena agamawi Tuhan. Aku datang ingin memang mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Lagu-lagu ini dengan tersungguh, satu hal ku rindu. Tuhan ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saudara, sebelum kita ulangi sekali lagi, saya ingin mengajak saudara. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, ubahkanku Tuhan, ubahkan satu hal yang ku rindu. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita bersekutu diam dalam Dia, pasti kita diubahkannya. Bukan saja karakter kita, tetapi situasi yang kita alami, hidup yang kita jalani, Ia akan berkarya mengubahkannya. Kemuliaan-Nya dinyatakan. Mengubah hidupku, satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Tanpa musik, katakan dengan senang, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lembut, lebih lembut saja. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Iralaya sandalaya.
Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau hanya menikmati perasaan saja. Kami mau Tuhan, Engkau mengubah kami berdampak nyata di dalam tubuh jiwa roh kami. Bukan hanya rasa yang kami dapatkan, tetapi perubahan yang nyata. Haleluya. Karakter kami, haleluya, komitmen kami, dedikasi kami, ketaatan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa buat waktu-waktu ini. Haleluya. Biarlah kami duduk diam sebentar untuk menikmati firman-Mu, untuk menikmati kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan, saat firman-Mu yang diberitakan, yang terikat dilepaskan, yang keras dilembutkan, haleluya, yang tertutup terbuka, haleluya, haleluya, haleluya. Segala yang bodoh dan sia-sia dilenyapkan, benteng-benteng keakuan dirobohkan, haleluya. Bahkan sakit penyakit kami disembuhkan. Terjadilah, terjadilah. Firman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk saudara, mari angkat tangan. Haleluya. Katakan, Roh Kudus ada dalamku. Roh Kudus ada dalamku. Bersama 1, 2, 3. Roh Kudus ada dalamku. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Hari ini adalah hari keempat dalam rangkaian 10 hari doa Pentakosta. Dan bertepatan ini juga hari Minggu Puji Tuhan. Haleluya. Hari keempat ya? Ketiga. Ketiga. Kemarin Jumat, Sabtu, dan ini hari yang ketiga. Di hari Minggu kami sudah di hari 2 hari itu kami menikmati Roh Kudus. Dan hari ini, haleluya, kita akan terus menikmati persekutuan kami dengan Dia. Dan momen-momen Pentakosta harusnya menjadi momen yang kita manfaatkan dengan maksimal. Seperti tadi, ini tab saya ini baterainya habis sampai benar-benar habis. Jadi saya cas tadi selama ibadah dimulai awal harus dicas. Itu charge gitu. Dan sebelum lagu terakhir saya ambil dan saya hidupkan, berfungsi dengan baik. Jadi seberapa canggih alat elektronik kita, kalau nggak ada baterai, tenaganya, energinya lowbat, nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Hidup kita begitu. Seberapa pintar kita, seberapa kuat kita, seberapa ganteng kita, seberapa cantik kita, tanpa kuasa Roh Kudus nggak berfungsi seperti yang Bapa kehendaki. Ya berjalan lakukan
tetapi seperti mayat hidup. Ya. Nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada roh Tuhan yang menghidupkannya. Puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur Pak Gunawan, puji Tuhan, Aurel dan cucunya Andrelia, ya Tuhan berkati. Leonel, ya puji Tuhan. Dia lebih tinggi dari semua, ya kita lebih tinggi. Kalau main basket makin akan lebih tinggi lagi, tapi lebih lagi iman harus lebih tinggi. Amin. Amin, puji Tuhan. Buat semuanya Tuhan memberkati saudara-saudara yang setia hadir. Sekali lagi saya undang saudara hadir di ibadah Pentakosta, ya, yaitu 10 hari doa Pentakosta. Sempatkan, perjuangkan hadir, ya, kecuali memang tidak ada tidak bisa dihindari, ya, memang nggak bisa hadir, ya. Dan saya senang beberapa yang hadir juga walaupun telat, tapi juga hadir, ya. Dan setidaknya mencicipi hadirat Tuhan, puji Tuhan. Dan saya bersyukur, ya, bahwa saudara-saudara jemaat yang setia, haleluya, yang hidup bersandar kepada Roh Kudus. Baik, pada hari ini firman Tuhan akan membawa kita kepada suatu pengertian yang mungkin tidak baru, tetapi yang selalu baru kalau Tuhan berfirman, ya. Dan ini menyegarkan kita, ya. Sekali lagi itu seperti handphone kita yang lowbat dicas ulang sehingga kita berfungsi maksimal. Puji Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang mengadakan penginjilan, ya, kepada seorang wanita Samaria di perigi Yakub, ya. Dan itu wanita itu belum bertobat, ya. Kehidupannya nggak benar, ya. Dia sudah memiliki berapa suami dan sekarang dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya juga. Dia malu, biasanya ambil air itu di pagi atau menjelang sore, tetapi dia datang siang-siang, ya, supaya nggak ketemu banyak orang. Dan di situ ia bertemu Yesus, dan Yesus menyatakan dirinya, ya. Dia begitu bangga, orang perempuan Samaria ini, ya, kami menyembah di sini, ya, di Gunung Gerizim, ya. Kami tidak perlu ke Yerusalem, ya. Tapi Yesus kemudian menyatakan ayat 23 dan 24 ini, ya, bahwa tiba saatnya sekarang penyembah akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini bersama kita mau mengerti apa maksud Yesus ini. Kita sama seperti, ya, tidak lebih sama, ya, seperti perempuan Samaria. Dia bukan disebut sebagai orang-orang Yahudi yang tulen, ya. Dia orang Samaria campuran, ya. Dan hidupnya nggak beres. Dapat jadi bahwa kita itu sama dengan perempuan itu. Kita nggak termasuk di dalam kelompok
yang disebut sebagai umat Allah, keturunan daripada Daud, ya, suku Yehuda. Enggak, kita bukan orang Israel. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imat-imat yang raja, bangsa yang kudus. Nah, saudara, kita juga sama dengan perempuan Samaria itu. Bukan termasuk dalam orang Yahudi tulen, bukan umat Allah tulen asli. Kita juga hidup gak beres, gak benar, penuh kemunafikan, kepalsuan. Dan dicibir banyak orang, sama seperti perempuan itu. Sampai perempuan itu malu untuk menampakkan diri di depan banyak orang, sehingga mengambil air sembunyi-sembunyi. Kita sama seperti perempuan Samaria itu. Belum sungguh-sungguh, katanya menyembah, katanya beribadah, tapi Yesus bukan itu yang Yesus maksudkan beribadah, apalagi di Gunung Gerizim. Termasuk kalau pergi ke Yerusalem juga bukan maksud seperti itu. Tapi Tuhan sedang mengajarkan bagaimana penyembahan yang benar itu seharusnya. Dan ini menjadi koreksi bagi kita. Apakah kita sudah menyembah Tuhan dengan benar? Penyembah yang benar. Dari ayat 23 dan 24 kita belajar pertama, Tuhan mencari penyembah yang sejati, yang bukan sekedar hadir di tempat ibadah, hadir di gereja. Tuhan, slide berikutnya, mencari penyembah sejati yang bukan sekedar pengunjung gereja. Dari ayat 23 dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Bapa menghendaki penyembah yang sejati. Kata penyembahan itu kata yang penuh arti yang amat dalam. Suatu pengakuan bahwa hidup bergantung kepada yang disembah itu. Penyembahan itu berarti yang amat dalam. Berarti hidup berserah kepada oknum yang disembah itu. Penyembahan itu juga itu berarti amat dalam. Memiliki hubungan persekutuan yang karib dengan oknum yang disembah. Penyembahan itu berarti juga dalam teks aslinya, dalam bahasa berarti mencium tangan Tuhan dalam kekudusannya. Itu persekutuan yang begitu karib dalam penghormatan kepada yang disembah. Itu kata penyembahan di sana. Kekaripan yang sungguh amat dalam. Sampai berarti bahwa itu penyembahan itu bukan hanya menyerahkan hidup pada oknum yang disembah, tapi penyembahan juga kekaripan, pergaulan yang karib. Sampai itu berarti begitu karibnya mencium tangan Tuhan. Nanti kalau orang Jawa salaman, salaman cium tangannya. Itu hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Kalau salaman cium tangan itu nggak ada. Ini bagi mereka itu aneh. Ya. Kalau di Jepang, ya, nah, begitu ya. Nah, begitu itu menghormati kan. Ya. Seperti itu. Ya. Penyembahan itu begitu artinya menghormati, ya, karib, dekat, ya, memberi kekaguman. Ya. Tapi saya senang dengan Indonesia, ya. Dan mungkin saya belum lihat anak-anak sekolah di luar Jawa. Tapi biasanya kalau salaman itu selalu cium tangan. Nah, itu hal yang lebih hormat, lebih karib, lebih dekat
itulah penyembahan. Jadi kalau kita sedang menyembah Tuhan, mari kita lakukan sedemikian. Allah tidak terkesan oleh gedung yang megah, oleh suara yang hebat, oleh ritual yang besar. Tetapi Tuhan melihat hati, ketulusan, dan ketaatan. Maaf Pak Gunawan, ya, Bu Gunawan itu suaranya fals, ya. Orel ya, fals. Tetapi dia mau nyanyi. Dan saya perhatikan, waktu dia terus hatinya menyembah Tuhan, lama-lama suara falsnya juga sedikit-sedikit hilang. Karena dia mau keluarkan suaranya. Jadi dia tahu, dia dapat, oh ini begini. Lama-lama klop begitu, enggak fals. Sampai pada akhirnya, menurut Tuhan, dia sudah enggak fals suaranya. Pulang saja ke rumah. Amin, amin. Menjadi penyembah-penyembah yang sejati bersama dengan saudara-saudara seiman yang mendahulunya. Amin, amin. Amin. Ya begitu. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, juga ekspresi. Keluarkan suara. Ya. Dari mana kita tahu seseorang hatinya itu sungguh dan tulus? Dari suara. Yesus juga mengatakan seperti itu. Apa yang dari hati keluar lewat mulut. Harus kumandangkan. Ya, fals atau tidak, itu nanti kita pasti akan belajar sendiri. Kita akan tahu diri begitu. Tuhan juga tegur kita. Tapi yang utama Tuhan nggak lihat falsnya. Fals itu karena memang kadang jarang kita bernyanyi. Kalau lama-lama bernyanyi, lama-lama nyambung nadanya. Gitu. Tapi yang utama sih bukan itu. Tetapi hati yang diungkapkan. Roma mengatakan bahwa dengan mulut kita dibenarkan. Amin. Dengan hati kita diselamatkan. Amin. Ya begitu. Jadi kalau datang ke gereja, ke tempat ini, bukan untuk nonton. Amin. Bukan untuk ngeliatin. Tetapi untuk bersama-sama. Terlibat, bersinergis. Bersama jemaat yang lain. Dan sehati kita menyembah Dia, mengeluarkan suara kita. Di surga nanti, semua orang bisu akan disembuhkan mengeluarkan suara. Amin, amin. Semua akan bersorak-sorai menyembah Dia. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana bagi yang duduk di tahta. Kitab Wahyu mencatat itu. Dan latihannya di bumi ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tengok kiri kanan katakan, keluarin suara. Keluarin suaranya. Keluarin suaranya. Saudara dengarkan saya. Waktu kita keluarkan saya ekspresi, itu mempengaruhi roh kita. Mempengaruhi jiwa kita. Jadi yang tadinya lesu, jadi bersemangat, jadi bergerak. Itu akan terbangun, saudara. Bukankah saudara kaget ketika orang lain berteriak, haleluya? Nah itu akan, waktu kita tenggelam di situ, kita akan turut bersama. Itu menular sifat. Haleluya. Waktu demo itu, orang teriak-teriak. Saya ingat di musim 98. Orang teriak-teriak, bakar, bakar. Oh, akhirnya orang jadi takut. Maju deh. Bakar dan menjara. Saya ingat itu, saya ikut waktu itu jaga ruko Pak Amos almarhum yang di Wisma Jaya. Itu di sebelahnya kan Indomaret gitu ya. Orang saya jaga ini enggak, ini jangan ini ruko saya. Nah, karena lihat saya mungkin ya yang komisi betul. Dia enggak, ya Pak. Yang di sebelah itu tempat dijarah. Wah, semua teriak, jarah, ambil, masuk ke dalam. Itu pengaruh dengan teriakan. Tembok Yeriko roboh karena teriakan. Haleluya, rubuh itu dengan puji-puji.
pujian. Nah, kita begitu. Amin. Amin. Jangan menenguai. Penyembah Tuhan dari hati yang sungguh dengan otak, ngerti arti penyembahan tadi ya. Itu begitu ya, sampai mencium tangan Tuhan. Bahkan lebih dalamnya mencium wajah Tuhan. Penyembahan. Haleluya. Pendeta Mary yang di Karawang, itu kalau ketemu saya salam, mungkin karena ampun begitu Pak ya. Dia kalau ketemu saya salam begitu, apalagi itu nggak cukup begini, dia pasti tuh cipika cipiki, habis cipiki begitu, begitu, dicukur kenapa sih jangan begitu? Itu begitu akrab dekat dengan kita. Kalau di NTT, itu salam adu hidung, itu begitu. Jadi bukan cipika-cipiki hidung. Ya, kalau saya ke sana, hidung saya mancung ke dalam, nggak kena, agak repot begitu ya. Tapi karena di sana hidungnya mancung-mancung, jadi kena begitu. Jessica begitu ya. Nah, gitu. Salam, itu begitu. Itu dekat. Jadi Tuhan taruh gitu nilai-nilai penyembahan dalam tradisi-tradisi suku. Sampai seperti itu. Di Jawa itu kalau cium mbah, begitu pasti begitu. Cium tangan. Wah, begitu. Haleluya. Haleluya. Selain gereja harus kembali fokus pada hadirat Tuhan. Jangan sampai panggung lebih penting dari mezbah, performa lebih penting dari pertobatan, popularitas lebih penting dari kekudusan. Ini harus waktu kita datang menyembah Tuhan, beribadah seperti ini, kita harus perhatikan ini. Amin. Amin. Kita datang bertahun-tahun saya menjaga api mezbah. Itu dari imamat sudah dikatakan itu. Tugas imam menjaga api mezbah tetap menyala. Dan dalam perjanjian baru kita adalah imamat yang rajani. Kita harus jaga api mezbah, api doa pribadi kita, keluarga kita tetap menyala. Itu penyembahan. Sebab itu saya sangat keras. Khususnya di sejak anak-anak kecil sampai sekarang. Doa itu penting, menjaga penyembahan itu penting. Bangun pagi-pagi. Jam 5 itu harus marah-marah saya. Kalau nggak harus tertib. Pak Roy, Andrew di sini, dia sudah melayani dibantu sekolah minggu di atas. Minggu ini. Itu syaratnya. Pagi bangun ya, jam 5. Kalau di sini langsung. Itu harus. Dan marah-marah, saya marah. Karena itu hal yang utama, yang penting. Kalau Andrew nggak pernah dimarahin di rumah sama Pak Roy, saya marahin di sini. Kalau melanggar. Aturan. Itu yang penting, itu yang utama. Tuhan itu penting, utama. Harus dijaga. Api di mezbah tetap menyala. Itu begitu kita. Karena penyembahan itu sejatinya yang seperti itu, yang benar. Tidak ditentukan oleh tempat yang saya katakan tadi. Tidak ditentukan oleh musik yang bagus, suara yang hebat, bukan. Tetap dari hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Bukan untuk cari nama, tapi untuk meninggikan nama di atas segala nama. Haleluya. Bukan untuk mengejar validasi. Wah, dia hebat ya, suaranya bagus. Saya senang kemarin ada 3 pria di sini ya, yang nyanyi ya. Kalau yang pertama yang memimpin itu udah lama nggak mimpin ya.
sampai saya teringat dengan istrinya, ya, mendampingi dia bernyanyi bersama. Ya. Di belakang itu kan luar biasa, apalagi yang agak tinggi begitu ya. Agak pendek maksudnya. Ya, tapi imannya lebih tinggi. Dia baru pertama kali tampil untuk nyanyi. Lu pede juga ya, berani juga. Tuhan yang kasih keberanian. Agus, ketua tim terapi, ya, dia banyak menggali SDM dari jemaat yang kira bisa bukan karena tidak ada orang lain, tapi karena memang pasti Tuhan bekerja dalam dia, pakai orang, panggil orang, suruh orang. Nah jadilah. Nanti kalau saudara-saudara, Pak Agus akan minta saudara jangan tolak ya. Amin. Sekali lagi nanti Pak Agus hubungi saudara, giliran kaum pria, kamu belum pernah. Nah jangan tolak saudara. Sebab itu dari Tuhan asal. Amin. Amin. Harus begitu, karena kita sama-sama orang dipenuhi Roh Kudus. Yang belum di sini ada Roy, Alex, ya. Itu kali harus. Mario. Ya. Pak Tommy juga harus. Kita harus maju next level. Jangan katakan suara saya jelek, jangan dulu. Melangkah dulu. Orang Israel masuk tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, melangkah dulu. Ketika imam-imam mengangkat pada perjanjian itu, melangkah, injakan kakinya di sungai Yordan itu. Tersibaklah sungai itu. Lalu kemudian mereka bisa nyebrang. Begitu. Melayani Tuhan yang penting dari hati. Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau bertumbuh dan bergaul karib denganmu. Aku mau menyaksikan kebesaran. Melangkah saja, Tuhan akan buka jalan selanjutnya. Haleluya. Benedict, maju. Jangan malu, jangan sungkan. Ya. Maju, remaja harus maju. Maju. Ini Joshua di atas ya. Di sekolah minggu ya. Joshua di sana sekarang. Media. Wah, ada itu di media. Jangan lupa perhatiin ya ke depan ya. Ada berapa itu? Perhatikan, jangan sampai kehilangan fokus dengar firman Tuhan. Nah, harus berani melangkah. Kalau nggak mau, ya harus coba. Puji Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Amen. Sebab yang luar biasa hanya Tuhan. Ya. Waktu kita bersedia, maka kuasanya yang luar biasa akan bekerja dalam kita. Amin. Ya harus begitu saudara. Saya mau semua ini. Jemaat bertumbuh melayani. Satu kali ketika kaum wanita Bu jauh-jauh dari Cipinang melayani langkah saja. Walaupun kelihatan kejawa-jawaan, biarin aja aslinya begini. Dilakoni wae, dipasrahkan, yang jangan dilakukan. Harus seperti itu. Kapan lagi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup ini? Kita harus berbuat. Jangan begitu-gitu aja dari dulu. Amin. Ya, colak-colak di selfie. Harus seperti itu. Ya Alex ya, maju Alex. Tuhan memperkenankan kita semua. Iya, di pojok. Puji Tuhan. Harus begitu. Ya waktu kita menyembah sungguh-sungguh. Tadi pujian yang terakhir itu. Kuasamu mengubahkan hidupku. Dampak penyembahan ada, hidup kita diubahkan. Sekali lagi, dampak penyembahan yang sungguh hidup kita diubahkan. Kalau hidup kita nggak diubahkan, koreksi penyembahan model mana yang kita kerjakan. Apakah itu cuma di kulitnya, perasaan saja? Ataukah cari performance saja? Ya. Kita harus koreksi. Bukan popularitas yang kita tonjolkan, tapi kekudusan Tuhan di dalam dan melalui diri kita. Bagi hormat kemuliaannya. Berikut yang kedua, penyembahan itu gaya hidup. Wah. Roma 12 ayat 1 pasti tahu. Ya kita buka deh Roma 12 ayat 1. Pasti hafal. Ada lagunya juga ya. Nah,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kata yang sama. Proskuneo, penyembahan. Mencium wajah Tuhan, memberi hidup sepenuh kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itu adalah gaya hidup kita. Penyembahan bukan hanya datang ke gereja bersama dengan anak-anak Tuhan dalam kesatuan hati, korporat bersama bergabung meninggikan Dia, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hidup itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Seluruh aktivitas kita. Itu sebabnya Kolose 2 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti semua nyunyek. Tahu nyunyek? Nyuki, nyetrika, masak, di jalan, di kantor, di sekolah, di perkuliahan, di mana saja. Lakukan untuk Tuhan. Tuhan, saya kerjakan ini untuk Engkau. Kalau untuk Tuhan pasti kita akan beri yang terbaik. Nyapunya nggak belentang-belentong. Di sini udah disapu, di sini belum. Kerjanya, kuliahnya pasti berprestasi dan seterusnya. Karena untuk Tuhan. Haleluya. Bekerja dengan jujur itu penyembahan. Mengampuni itu penyembahan. Hidup kudus itu penyembahan. Melayani sesama itu penyembahan. Semua itu penyembahan. Haleluya. Haleluya. Di kereta lagi duduk enak-enak. Ada orang liatin aja nih. Duduk deh. Berbuat baik kepada orang lain itu penyembahan. Kasih duduk buat orang berdiri di kereta itu penyembahan. Sederhana seperti itu. Haleluya. Amin. Colek kiri kanannya. Penyembahan itu gaya hidup. Penyembahan itu gaya hidup. Bukan hanya di gereja. Oleh karena itu harus diingatkan, termasuk musik gereja harus membawa jemaat kepada Tuhan, bukan kepada entertainer. Sebabnya saya pakai foto-foto yang berikut, slide berikut, pakai foto-foto tim Serafim, ya. Karena tim Serafim itu yang utama. Kalau dari gereja kita dalam beribadah ini sangat berperan juga, penting. Nggak ada musik, ya agak geganggu juga kita begitu. Ya, tapi perlu diingatkan juga, musiknya itu WL singer pemusik termasuk media, harus membawa jemaat kepada Tuhan. Haleluya. Media di sana, coba kalau nggak sungguh-sungguh nggak perhatiin benar, harusnya muncul belum muncul, kan keganggu kita. Ya, yang harusnya belum muncul ada dimunculin, nggak nyambung nih, itu terganggu juga. Jadi semua kita harus bersinergis. Nah kalau hanya nyanyi saja, musik saja, jemaat cuma blengong, juga salah. Well jadi marah-marah, ya bernyanyi, itu kan begitu masa ibadah begitu dimarah-marahin, jemaat kan nggak nyambung begitu. Nah kita bersama. Karena kita bersama, bersinergis, memuji menyembah Tuhan. Saudara juga pasti kan nggak enak disinggung. Cuma tuh yang di sana tuh jangan menawai, tepuk tangannya, kan nggak enak. Pimpin ibadah itu harusnya nggak perlu di oprak-oprak, ya didorong-dorong, ya untuk ayo cuma enggak. Tapi itu bersama, karena bersama kita dari awal dari rumah
Kami datang untuk menyembah Tuhan. Amin, amin. Dari rumah udah motivasinya begitu. Kami datang untuk memuliakan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Satu yang ku rindu itu begitu, bersekutu dengan dari rumah sudah begitu. Haleluya. Musik hanya alat, pusat penyembahan tetap Yesus Kristus. Haleluya. Dulu waktu belum lengkap alat musik, cuma gitar saja, kita juga bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Saya pimpin pujian Habibah gitar juga. Dulu Gordon Yoke itu ada di sebelah saya. Saya main gitar, ikutin saya. Lama-kelamaan saya sudah lepas gitar, mereka yang lebih mahir dari saya. Ya. Seperti itu. Ya. Tetap Tuhan yang menjadi pusat ibadah. Yang ketiga, dalam roh dan kebenaran. Penyembahan tanpa kebenaran hanya emosionalisme saja, hanya perasaan, hanya emosi saja. Gereja bisa ramai, full musik, ke bawah hanyut, ya, melo lagunya mungkin sorak-sorak sambil jingkrak-jingkrak, nari-nari, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tanpa firman, penyembahan berubah menjadi hiburan rohani saja. Bukankah banyak orang pergi ke dugem, ke kafe-kafe, karaoke, untuk nyanyi, dapatkan hiburan, kelepasan begitu. Sepulang dari itu masalahnya masih ada. Mungkin malah bertambah karena dia harus bayar sewa kafe dan segala macam, minumannya dan itu begitu. Gereja bukan itu. Waktu kita datang, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, tinggal di dalam kuasamu, mengubahkan hidup. Amin. Saudara, kalau saudara ke gereja hari ini, pulang, saudara belum diubahkan. Mungkin ada kesombongan, keangkuhan, atau nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan, atau keras hati terhadap teguran Roh Kudus. Harus. Pasti nggak enak kalau ditegur sama manusia. Lu masih sama aja dari dulu. Gue lihat tuh kebaktian, tapi nyolok masih nyolok aja. Nah, itu harus. Kita nggak enak kalau orang tegur begitu. Tapi kadang kita ditegur oleh Tuhan, kita nggak peka. Waktu kita ibadah, Roh Kudus ada di situ. Datang dengan benar, pasti kita dengar suaranya. Yang menurut. Nah, kalau dengar suara, jangan keras hati. Ibrani mengatakan, kalau pada hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Haleluya. Jemaat perlu diajar bahwa penyembahan bukan cuma bernyanyi. Kita semua perlu bahwa penyembahan itu bukan sekedar bernyanyi. Bernyanyi itu salah satu. Daud suka nyanyi, suka musik juga. Dia lakukan itu. Dia menyembah Tuhan. Dia lakukan itu. Tapi dia sedang menyembah Tuhan saat dia ambil alih-alihnya dan melemparkan batunya kepada Goliat. Engkau datang dengan membawa tombak dan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan. Syuh. Dan batu itu kena ke jidatnya Goliat dan jatuhlah
Amin. Penyembahan bukan sekedar bernyanyi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bernyanyi itu bukan penyembahan, tapi penyembahan bukan sekedar bernyanyi. Penyembahan juga terlihat dari karakter. Apa? Terlihat dari karakter. Terlihat. Lihat karakter kita. Yang tadinya pemarah menjadi peramah. Pelit. Medit. Medit ya? Udah lama gak kata medit ya? Nah, jadi pemurah. Dan tadinya galak jadi murah senyum. Karakter. Roh Kudus itu yang membawa kita dalam persekutuan karib dengan Bapa akan memunculkan buah roh dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 rasa buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu integritas. Penyembahan juga integritas. Walaupun gak ada orang yang ngelihat, walaupun gak ada orang yang memuji kita, walaupun gak ada yang memberikan penghargaan kepada kita, kita tetap lakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Amin, amin. Walaupun gak ada yang berterima kasih, walaupun gak ada yang melihat, walaupun gak ada yang memberikan penghargaan, kita tetap lakukan yang benar. Itu integritas. Tidak munafik. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kasih, ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Terakhir, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran tanpa roh menjadi agama yang dingin. Sebaliknya harus diperhatikan. Gereja bisa sangat doktrinal, tetapi kehilangan kasih, keintiman, dan hadirat Tuhan. Sangat terikat dengan liturgi. Bukan berarti liturgi salah, bukan. Sangat terikat dengan dogma, doktrinal. Sama itu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ditambah-tambahin hukumnya. Ditambah-tambahin. Sedangkan hukum yang seharusnya nggak diperhatiin, yang lebih dipertahankan, yang ditambah-tambahin. Misal seperti kalau hari Minggu pertama kita ada perjamuan kudus, semua harus pakai baju putih. Nggak ada dalam Alkitab. Itu hanyalah apa yang saya katakan, supaya seragam dan enak dilihat, tanda kesepakatan. Tapi kalau nggak ada yang punya baju putih, nggak pakai baju putih karena lupa mungkin, ya, bukan berarti kita tolak. Lu nggak pakai baju putih, itu nggak begitu. Nah, itu contohnya. Ya. Ada yang lebih menekankan itu, hanya keganggu dia, bahwa karena gara-gara baju nggak damai, ya, jadi ibadahnya nggak konsentrasi. Hati-hati dengan itu. Haleluya. Siapa? Eko ya. Dari tadi mulai masuk pakai topi itu, topi saya itu model topi saya. Jadi saya perhatiin begitu. Ya, sah-sah saja. Karena saya suka pakai topi itu, di rakerda saya pakai topi itu. Ya, jadi pertemuan betul saya pakai itu. Tapi kalau naik mimbar saya nggak pakai begitu ya. Kurang hormat lah begitu. Harus apa ada. Kadang-kadang itu yang saya suka. Sama saja topi ini dengan peci. Peci kan juga topi kan ya. Nah, itu sama. Modelnya yang beda. Berapa hari lalu saya dapat topi dari KDM. Yang begitu. Ada logonya golok apa itu istilahnya,
Ya itu. Itu saya sudah pakai di luar. Wah, mereka senang. Habis ketemu KDM ya Pak. Apalagi bapak itu di depan. Oh iya, warna putih begitu ya. Karena waktu rakerda lalu saya undang KDM, tapi rupanya berhalangan ya. Karena urusan pemerintah itu sangat padat, jadi nggak ada yang datang, hanya Pembimas Pilsen Jawa Barat ya. Dan dia tahu saya karena saya penyuluh juga. Dari mana Pak Bekasi, penyuluh Bekasi, dan seperti itu. Nah begitu sudah, kita harus imbangkan roh dan kebenaran, dua-duanya penting. Antusias, semangat perlu, tetapi juga harus perhatikan firman Tuhan. Doa sungguh-sungguh, nyanyian sungguh-sungguh, tapi harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan juga. Selanjutnya, gereja perlu menjaga keseimbangan roh dan firman. Gereja yang sehat penuh Roh Kudus, tetapi juga tetap Alkitabiah. Jadi Bu Sri Mujiati ya, harus melanjutkan Gema pada tahun berikut. Belum ada yang bisa menggantikan. Untuk Gema, koordinatornya tetap Ibu Sri. Semua diberkati, dia perhatian loh kepada tadi siapa ya? Lina ya. Ya. Dia sudah selesai, belum dapat sertifikat, belum dapat akses apanya nama itu, ya tanda kasih, dikasih, dibawa loh dan dikasih. Ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, sementara belum ada yang tergantikan, karena dia memang sekretaris mana surgawi. Ya, ya. Nah, itu kita harus imbangkan. Wah, aku semua terpanggil untuk serafin dan dia memberdayakan. Banyak orang sudah diberdayakan, tapi harus diimbangi juga dengan pembacaan Alkitab. Yang harus, dan keduanya harus tetap bersama-sama seiring sejalan membangun gereja Tuhan di tempat ini. Ya, amin. 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 Harus seperti itu. Nah, yang belum baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Dan dilanjutkan nanti loh. Ya. Mulai bulan Juni, mulai ada lagi Pak Heri. Ya, bacaan lagi sudah selesai beberapa kali. Ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Nah, itu ketiga kali. Supaya semua bersama-sama kita jadi penyembah yang dicari-cari oleh Bapa. Karena Bapa di surga begitu. Mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus ada seimbang. Bukan liar tanpa firman, atau dingin tanpa hadirat Tuhan. Dan minggu depan ibadah ini akan berbeda. Yes. Karena semuanya ikut nyanyi, semuanya ikut menyembah Tuhan. Amin. Gak perlu dioprak-oprak oleh WL di sini. Semuanya nyanyi dengan tujuan dari rumah udah satu hal yang puring, satu yang puring, bersekutu dengan. Harus seperti itu. Diimbangi juga. Kemudian setiap hari membaca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, slide terakhir. Saya simpulkan. Yohanes 4 ayat 24 mengajarkan bahwa Allah tidak mencari ritual agamawi yang kosong. Allah mencari hati yang sungguh-sungguh. Amin, amin, amin. Penyembah sejati lahir dari roh yang hidup. Tadi itu penyembahan yang tadi itu ya, yang lagu terakhir yang saya angkat bersama saudara itu benar, roh yang sungguh. Kalau Agus ulangi lagi di awal kebaktian minggu dalam hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, penglihatan itu benar saudara. Kenapa sih Agus nyampein itu? Saya jadi kenapa Tuhan kau ingatkan lagi? Itu seperti peneguhan kembali bahwa Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Amin. Amin. Haleluya. Dan pendahulu kita dengan hati yang sungguh setia sampai akhir sedang menyembah Bapa dalam rumahnya. Amin. Amin. Mari kita berbeda. Kita selangkah lebih maju. Penyembahan sejati harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yes. Jadi untuk menyembah
bukan bergantung kepada musik, bukan bergantung kepada gedung, bukan bergantung kepada penampilan saja. Walaupun ini perlu dan ini kita bisa, ya, ini sangat membantu juga. Tapi nggak bergantung kepada ini juga. Kalau saudara di rumah, saudara nggak ada gitar, nggak ada, bukan berarti nggak bisa menyembah Tuhan. Kalau saudara di rumah bukan di gereja, bukan berarti saudara tidak menyembah Tuhan. Ya. Kalau saudara di rumah belum pakai baju rapi, ya, dengan style berarti nggak bisa menyembah Tuhan. Enggak. Baru bangun tidur masih pakai pakaian tidur menyembah Tuhan bisa saja. Karena penyembah tidak ditentukan dengan penampilan. Ya. Tetapi hati yang tunduk kepada Kristus. Amin. Angkat tangan saudara. Ya. Katakan, Siara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. aku penyembah Aku penyembah. Ya. Bapa di surga. Aku penyembah sejati yang Engkau cari-cari. Roh Kudus, bawaku menjadi penyembah sejati sampai selama-lamanya.